Alhamdulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, tadi pagi udah sarapan semua? Nah, sarapan apa yang paling enak menurut kalian? Ayam, telur godok. Ada yang sarapan bubur ayam. Kalau bubur ayam paling terkenal tuh dari mana? Khas mana bubur ayam? Jakarta. Semarang. Kalau Semarang khasnya mana? Lumpia. Lagi? Ada resto apa? Babat gongso. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas? Ketua kelas mana? Oke, Mas Fari silakan dipimpin berdoa. Sikap berdoa, tundukkan kepala berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Fari. Sebelum kita mulai, silakan tengok kanan kiri kalian. Adakah yang hari ini tidak masuk sekolah? Raska. Raska kenapa Raska? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Nah, kemudian Abizer. Terus siapa lagi? Asia. 3 orang. 5 orang yang tidak masuk. Oke, berarti kita doakan teman-teman kita sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Oke, energi alternatif. Silakan buku tulis kalian dikeluarkan terlebih dahulu. Buku tulis dikeluarkan dan juga alat tulis dikeluarkan. Sudah? Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kita butuhkan untuk beragam hal yang penting. Contohnya, lampu yang kita gunakan, listrik yang kita nikmati, kipas angin, AC, terus apa lagi? Kemudian apa? Kompor, TV. Kita hari ini akan belajar atau membahas tentang apa nak? Energi. Nah, biar apa? Satu, kalian biar tahu dari mana sumber energi. Dari mana sumber energi. Yang kedua, akibat memakai energi fosil. Tahu nggak energi fosil itu apa? Angkat tangan coba, angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Mas, kata ya, silakan. Energi yang tidak bisa diperbarui. Iya, betul sekali. Energi yang tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Dia suatu saat bisa habis, suatu ketika akan habis. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, mencari sumber energi terbarukan. Nah,
di dunia ini Mas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya ada yang tanpa batas. Apa Pak? Contohnya energi. Ya, energi apa? Air. Air itu ada batasnya enggak kira-kira? Enggak ada, karena diperbarui terus. Kemudian selain itu apa? Angin, betul sekali. Terus yang ketiga apa? Iya, cahaya matahari. Itu udah ada batasnya. Loh Pak, masa nggak ada batasnya? Bukannya kalau malam tuh dia nanti matahari nggak ada ya? Bukan mataharinya nggak ada, cuman kita nggak kena sinarnya. Tapi kalau matahari dari zaman dia diciptakan pertama kali sampai besok hari kiamat, dia akan terus menyala. Menyala bangku. Dia akan terus menyala pokoknya. Nggak mungkin akan mati. Loh Pak, kalau suatu ketika mati gimana? Ya udah, wassalam. Akhirnya dunia kenapa? Ya. Jadi bukan kalau malam itu mataharinya nggak ada, cuman kita nggak kena sinar matahari. Gitu ya. Ini tidak perlu dicatat, tapi perlu kalian pahami. Satu, kita harus tahu bagaimana itu sumber energi. Di mana sih dapatnya sumber energi? Buat apa sih? Kalian sudah mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, akibatnya apa kalau terlalu banyak pakai sumber energi fosil? Tadi sudah dijelaskan sama Ataya, energi fosil itu nggak bisa diperbarui Pak. Jadi suatu ketika bisa apa? Bisa habis. Nah, yang ketiga nanti kita akan berusaha mencari sumber energi terbarukan. Tapi sebelum itu, silakan perhatikan layar. Oke. Silakan semua menghadap layar. Anak-anak boleh berdiri. Anak-anak boleh berdiri, silakan. Semua boleh berdiri. Oke, berdiri ya. Berdiri menghadap layar. Nah, nanti kalian akan mengikuti gerakan yang telah dimunculkan pada layar ini. Oke? Silakan, tuh lihat. Let's go. Lempar ya. Tuh. Bus. Bisa lepas ya? Oke. Let's move on. Yuk, kita lagi. Tarik, pull. Very good. Lagi. Lebih sulit. Putar. Terus. Excellent. Oke. Final round. Pukul. Dikit lagi. Tepuk tangan. Oh, lagi. Lebih cepat. Silent. Dulu. Jalan. Lama. Istirahat dulu, istirahat ya. Ayunkan. Tuh, apa itu? Ayo, oke. Dikit lagi. Bayangkan kamu ada seekor kucing. Wow. Loh. Jam, lompat. Baik.
Oke ya, tadi ada yang jadi hulek, ada yang bikin nenek marah, ada yang menggoncangkan dunia, masya Allah. Oke, anak-anakku, tugas dari Pak Abu kemarin saya menugaskan kalian untuk kalian mensimulasikan ketika di rumah 1 hari tanpa listrik. Kira-kira barang di rumah kalian yang butuh listrik itu apa aja? Apalagi kota Semarang kalau udah pakai kipas angin, wah salam ya, otomatis salam. Karena kota Semarang ini terkenal dengan suhunya yang panas. Otomatis pasti satu rumah punya minimalnya kipas angin, ya enggak? Iya. Ada yang rumahnya tidak ada kipas angin? Tidak ada. Yang rumahnya ada AC di kamarnya? Atau bukan ada yang kedinginan kalau pakai AC? Gak betah pakai AC bang? Betah? Kalau pakai AC betah? Oh, AC-nya di kamar orang tua. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau di kota Semarang sudah umum sekali ada AC, ada kipas angin. Nah, kita akan membayangkan kemarin sudah membayangkan, mensimulasikan di rumah itu tidak ada listrik selama 1 hari. Maka dari itu hari ini tugas kalian adalah menuliskan 3 akibat, 3 efek 1 hari tanpa listrik. 1, 2, 3. Kemudian silakan tuliskan 2 cara mengatasi 1 hari tanpa listrik. Misal contoh Pak Arif dulu ya, 3 efek ketika 1 hari tanpa listrik. Misalnya ya, efeknya Pak Hafiz, hari itu saya otomatis tidak bisa minum minuman dingin dari kulkas. Ya, efeknya itu 1 misalnya. Terus solusinya apa? Caranya apa? Saya harus beli apa? Air dingin atau minuman dingin di luar ya, gitu efeknya itu. Itu contohnya ya, contoh cara mengatasinya. Silakan, saya beri waktu jarak pandang sampai angka 1 atau 10 menit. Nanti beberapa anak akan saya minta untuk membacakan hasil simulasinya. Silakan, boleh dimulai. Iya, sendiri. Silakan langsung ditulis jawabannya aja. Iya, sendiri. Silakan ditulis secara mandiri masing-masing di buku tulis. Atau mungkin 5 menit aja cukup ya, 5 atau 10 menit. 10 menit ya, tengah-tengah lah, 7 lah, 10 menit ya. Oke, mudah nih, 3 efeknya apa kira-kira? Kalau nggak ada listrik, aku nggak bisa ngecas Pak, nggak bisa nge-game, itu termasuk efeknya ya. Atau mungkin orang tuanya ada yang kerja membuat roti, maka dia orang tuanya harus pakai mixer. Nah, orang tua pasti nggak bisa pakai mixer Pak kalau tidak ada listrik di rumah. Solusinya gimana? Kalau nggak ada mixer, para diaduk pakai manual. Itu cara Mas sudah 1, Mas Aqua 1. Oke. Solusinya jangan lupa untuk dicantumkan. Jadi efeknya apa, terus solusinya juga dicantumkan ya. Apa sudah? Belum. Mas Iqbal sudah dapat berapa? Baru 1. Lex dapat berapa? Sudah 3. Wah, cepat sekali ya. Itu dalam waktu 2 menit. Rizky sudah selesai?
silakan Anaya. Itu dua cara mengatasi kesulitan lalu. Iya, caranya dua aja nggak apa-apa. Ya. Masih? Gerah. Gerah apa gereh? Gereh. Kalau gereh apa? Gereh itu kan asin ya. Diem? Boleh jangan lupa. Rehan, sudah dapat berapa? Satu. Panas. Terus apa lagi kalau nggak ada listrik di rumah? Dua menit lagi. Oke, ya silakan Dika. Boleh. Jadi di atasnya itu efeknya, kemudian solusinya boleh di bawahnya langsung nggak apa-apa. Ya. Ya, solusinya, cara itu solusinya. Iya nggak apa-apa. Dua aja. Nggak apa-apa. Solusinya yang penting ada ya. Yang penting ada solusinya. Hari ini tanggal berapa nak? 20? Absen 25 siapa? Dengan. Kemudian siap-siap ya. Hari ini bulan apa? Bulan September. September itu bulan apa? Berapa? Absen 9 siapa? Ini siapa? Ises. Oh ya. Siap-siap. Tahun 2025. Absen 20. A19 masih 21. Oke. Siap-siap ya nasi. Siapa yang udah siap lebih dulu? Izas, nasi atau Rehan? Oh Rehan belum. Bang Umar siap? Oke. Nasi terlebih dahulu. Silakan dibacakan nasi. Mau di tempat atau di maju? Oke. Efeknya itu pertama gerah. Gerah. Kenapa kok gerah? Karena Karena kan angin, nggak ada AC. oke, betul. Terus solusinya? Solusinya itu pakai kipas anyaman. Kipas? Anyaman. Tahu nggak kipasannya mana Pak? Yang kayak tukang sate itu loh. Ya, oke. Terus? Terus yang nomor 2 tidak nonton TV. Jangan TV. Terus solusinya? Udah ada solusinya. Terus? Terus yang ketiga tidak bisa ngecas HP. Tidak bisa ngecas HP. Solusinya? Pakai power bank. Oke. Tepuk tangan buat Mas Nasi. Beri komentar. Wow, keren. Bisa dulu. Nah tadi Mas Nasir mengatakan ada satu yang dia belum tahu solusinya. Contohnya apa? Nonton TV. Kalau tidak bisa nonton TV di rumah, terus solusinya gimana? Apa ya Mi? Betul, bermain sama teman-teman kalian. Misalnya ya, kita suka banget nonton TV. Begitu kita nggak ada hiburannya TV, ya udah kita keluar cari teman yang lain. Kita main hiburan yang lain. Apa? Pindah rumah. Jangan pindah rumah, nanti kamu dicoret dari jangan. Silakan Bang Omer, aduh, 2 aja ya, karena waktu kita terbatas. Nggak cukup nanti, cukup langsung. Iya, harus nyambung. Ya, efeknya ketika tidak nggak apa-apa. Efeknya betul, merasa gerah. Selain itu yang beda ada? Akan mudah apa? Gak usah. Kenapa kemudian gak usah? Oh iya, oke. Tepuk tangan buat Bang Omer. Oke.
yang dingin itu nggak mau, harus udah dingin. Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa juga gitu? Kalau nggak dingin tuh gimana? Kalau minum air hangat tuh kayak belum minum gitu rasanya. Kan gitu ya? Kan gitu benar? Nah, kalau kayak nggak kerasa, apalagi kalau habis apa? Kalau siang-siang habis main bola minum air hangat, nikmat. Kok ini kenapa? Nikmat malah. Ada yang bilang nikmat, ada yang bilang katakan ini. Kenapa kok dinginan? Hah? Bayanginnya udah nggak mood ya, mau panas-panas mau malah minum air panas, minum panas tambah panas jadinya. Oke, benar sekali teman-teman. Kalian sudah betul bahwasanya kalau satu hari tanpa listrik itu sudah repot sekali, apalagi manusia di zaman modern seperti ini. Tapi zaman dulu baik-baik aja tuh. Zaman dulu oke-oke aja. Kenapa? Karena orang zaman dulu tidak tergantung dengan energi apa ya? Energi apa fosil. Mereka nggak tergantung sama energi fosil. Makanya ya udah hidupnya baik-baik aja. Kita bisa seperti ini kenapa? Karena kita tergantung sama energi fosil. Nah, Pak, terus lawan katanya energi fosil itu apa? Energi apa nak tadi? Terbarukan atau alternatif. Contohnya apa yang tadi tidak terbatas sudah dijelaskan? Angin, air, terus matahari, bersih. Oke, kita akan dengarkan penjelasan dari layar tentang bagaimana angin, air ataupun cahaya matahari bisa dirubah jadi listrik. Ya, bisa dirubah jadi listrik. Silakan. Mau yang air dulu atau matahari dulu? Sahabat museum listrik tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut. Lihat, 62%. Artinya apa? Lebih dari setengahnya Indonesia itu wilayahnya apa, Mas? Laut, Mas. Atau air. Otomatis banyak orang yang kerjanya di sektor laut atau perikanan. Akhirnya Indonesia disebut sebagai negara apa? Maritim. Karena apa? Wilayahnya sebagian besar bentuknya apa? Laut. Makanya namanya maritim. Dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling gandum. Pada pertengahan 1770-an, Bernard Forest de Bellier, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, mempublikasikan buku berjudul Arsitektur Hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin-mesin TV. Hidrolik itu artinya apa tahu enggak? Ada hidroponik, terus ada hidrolik. Hidro artinya apa? Apa nak? Apa tak? Iya, hidro itu artinya air. Hidroponik berarti penanaman tanaman berdasarkan dengan menggunakan media air. Hidrolik dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama di dunia dikembangkan oleh insinyur berkebangsaan Inggris bernama William George Armstrong. Yuk kita lihat cara PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Nah, ini Mas, ini kan bahasanya agak ribet ya. Ada generator, ada turbin, ada transformator. Intinya gini, air itu digunakan
digunakan manusia untuk membuat energi atau menghasilkan energi, kuncinya cuma satu mas, menggerakkan ini loh, baling-baling tau enggak? Nah, intinya baling-balingnya bisa bergerak. Pakai apa pak? Bebas pakai apa aja. Pernah enggak lihat di negara Belanda yang ada kincir angin gede? Ya, itu kan fungsinya apa? Mencari angin, kemudian anginnya itu nanti menggerakkan baling-balingnya itu. Nah, baling-baling itu namanya turbin mas. Intinya dia biar bisa bergerak. Mau pakai cara apapun itu, mau pakai air kah, mau pakai angin kah, bebas. Nah, setelah baling-baling ini bergerak, nanti dia akan menggerakkan alat yang namanya transformator itu. Dan nanti kalau alatnya sudah gerak, maka bisa diolah menjadi energi listrik. Selama airnya mengalir, maka dia masih akan menghasilkan listrik. Selama anginnya masih berembus, berarti dia akan terus menghasilkan listrik. Sumbernya dari mana pak? Ya udah pokoknya dari air sama dari angin itu tadi. Coba, pak emangnya harus pakai air, harus pakai angin? Enggak. Ada juga yang pakai batu bara. Ada. Jadi batu bara dibakar, nanti hasil pembakarannya untuk menggerakkan baling-baling ini atau turbin ini. Tapi kalau membakar batu bara itu ada asapnya. Ya, ada asapnya. Belum nanti batu bara itu kalau diambil, dikeruk terus menerus, dia akan merusak alam di sekitarnya. Dia akan merusak tempat tinggal hewan-hewan yang asli di tempatnya itu. Gitu. Nah, tapi kalau air, angin itu tidak ada pembakarannya mas, tidak ada emisinya namanya, tidak ada emisi, tidak ada asapnya. Otomatis dia sebagai energi terbarukan atau alternatif. Artinya apa? Energinya sehat, tidak ada efek sampingnya. Gitu ya, karena dia menggunakan apa? Dan juga angin. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Sahabat MLab, kalian tahu nggak? Indonesia memiliki PLTA yang sangat banyak dan menjadi PLTA terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara loh. Letaknya di Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata memiliki luas mencapai 6.200 hektar. Wah, gede banget. Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.008 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1988. Cara mendapatkan energi listriknya adalah dengan memanfaatkan aliran Sungai Citarum yang melewati terowongan sepanjang 640 meter yang berada di dalam tanah sehingga dapat menggerakkan turbin di 8 unit PLTA Cirata. Banyak banget ya turbinnya. PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik hingga mencapai 1.428 gigawatt-hour per tahun loh, atau setara dengan penggunaan 428 ton baterai 1.000 watt Cirata. Coba tadi dayanya berapa? 1.400 gigawatt ya. Gigawatt. Oh, Masya Allah tuh bukan hanya gede tapi super mega gede banget ya. Karena itu per tahunnya sampai 1.428 gigawatt. Kira-kira bisa buat sekampung nggak? Lebih pak, lebih ya. Lebih mungkin bisa satu kota ya. Satu kota itu. Banyak banget ya turbinnya. PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik hingga mencapai 1.428 gigawatt-hour per tahun loh, atau setara dengan penggunaan 428 ton bahan bakar minyak untuk unit pembangkit diesel. Selanjutnya, listrik dialirkan ke seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Bahkan dialirkan ke seluruh Jawa. Listrik tenaga
Dia tidak akan apa? Memberi sekali Tidak akan banyak habis. manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari loh. Cahaya dan panas dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, kita membutuhkan slot logam yang biasanya diletakkan di atas rumah agar dapat menyerap panas matahari. Panas matahari bisa digunakan. Plat logamnya namanya apa mas? Apa? Panel apa? Iya, panel surya panel. Pak Abu pernah melihat seperti ini mas di satu pulau, Mas. Tahu nggak pulau mana? Ada yang pernah ke Karimun Jawa? Pak Abu dulu waktu perpisahan SMA pernah piknik 3 hari 4 malam di Karimun Jawa. Gimana ya? Piknik di Karimun Jawa mas, selama 3 hari 4 malam. Soalnya sampai sana tuh malam. Ya, 4 hari 3 malam maaf, 4 hari 3 malam, sorry. Selama 4 hari 3 malam di sana itu saya melihat bahwasanya setiap siang mas itu mereka lampu jarang dinyalakan, kemudian penggunaan alat-alat elektronik jarang dipakai. Kenapa? Karena mereka menyimpan energinya ketika siang. Jadi setiap rumah itu mereka punya ini panel logam warna hitam, namanya panel surya. Semua bangunannya mas, mau warung, mau restoran, mau masjid, rumah, sekolah itu pakai panel surya untuk siang. Nanti setiap jam 6 sore otomatis lampu akan nyala semua. Lampu-lampu di jalan kota itu jam 6 pas tik nyala. Setiap jam 6 sore. Jam 6 pagi keesokannya otomatis mati lagi. Jadi lampunya otomatis mati jam 6 pagi, nyala jam 6 sore. Pakainya panel surya mereka. Gitu. Keren ya? Ada yang cita-cita rumahnya pakai kayak gitu? Kayak gimana? Apa? Oh iya, tentu ininya juga mahal ya. Modalnya untuk membuat panel surya itu juga cukup mahal. Tapi setelah itu kan kita nggak bayar listrik, kita hanya mengandalkan cahaya matahari. Iya. Secara langsung maupun disimpan dengan cara dipindahkan ke media lain. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik di rumah atau gedung. Listrik yang didapat dari energi matahari juga dapat digunakan untuk penerangan jalan umum, menggerakkan mobil listrik tenaga matahari, hingga pembangkit tenaga surya loh. Nah, ada 2 cara untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Cara pertama dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Jadi kita harus punya solar cell atau solar fotovoltaik dulu sahabat. Solar cell ini dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ya, intinya kita harus punya apa namanya panel surya. Jadi nanti dia akan menyerap cahaya matahari, kemudian dia akan mengubah cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik. Itu ya. Itu adalah contoh dari energi terbarukan, energi dari alam yang tidak akan habis. Kapan Pak habisnya? Nah, habisnya kalau kiamat besok, gitu ya. Oke, silakan bukunya boleh ditutup. Nah, silakan sesuai kelompok. Ini bukunya sudah ke kelompok masing-masing ya? Oke, silakan kalian mengeluarkan tugas yang telah Pak Amu berikan kemarin. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya. Oh iya, ada tanya, Pak, kalau kata Pak Amu mesinnya pakai panel surya, berarti kalau duhur nggak ada listrik nggak ada dong Pak. Jadi gini, panel surya itu nyimpen cahaya matahari, menyerap cahaya matahari, kemudian dia punya penyimpanannya, kayak power bank gitu. Mereka punya kayak power bank tapi gede kan. Nah power bank itu bisa digunakan kapan aja, tapi nggak digunakan terus-menerus kayak gini. Kalau kita kan kayak cukup boros ya kita tuh ya kan, karena kan kita pakai listrik kapan aja dinyalakan bisa. Tapi kalau mereka itu mereka ngerasa eman-eman, kenapa? Karena ngumpulinnya susah, buatnya mahal. Makanya mereka ngeman-ngeman sama tenaga matahari. Oke, sudah dikeluarkan semua dan bahannya? Katanya silakan. Apa? Kalau siang hujan, biasanya dia tetap di luar dan dia anti hujan mas. Dia panel surya itu anti air, gitu. Silakan ada yang?
dapat. Gimana? Tetap kena pajak. Kok pajaknya kayak langsung menyesal gitu? Gimana mas? Semua barang kita kena pajak mas. Kita membeli apapun pasti ada pajaknya. Sudah dikeluarkan? Oke. Kita hari ini akan menjadi agen untuk menyuarakan tentang energi yang lebih bersih, energi yang lebih terbarukan, ya, energi terbarukan. Kira-kira kalau disuruh milih, sama-sama bisa milih. Ada di depan kalian dua energi yang bisa kalian pilih. Ada energi fosil sama energi yang alternatif. Kalian pilih mana kira-kira? Kenapa? Lebih baik. Kenapa kalau lebih baik alternatif, Mas Aldo? Kenapa kalau lebih baik alternatif? Kenapa? Kenapa kok yang energi angin, air, matahari lebih bagus? Kenapa? Karena nggak bakal habis, unlimited, betul nggak? Betul. Terus apa lagi? Karena menimbulkan apa? Tidak menimbulkan apa? Polusi. Kalau energi fosil menimbulkan apa, Ger? Polusi. Polusinya berupa apa? Apa mas? Iya, pencemaran lingkungan apa? Iya, minimal itu pasti ada asap. Nah, asap ini mas, kalau terus-menerus dibuang ke atas, otomatis lapisan pelindung bumi atau lapisan ozon itu berlubang. Jadi bumi itu punya lapisan ozon, misal ini ya, ini bumi bulat ini. Nah, itu dia punya lapisan pelindung namanya lapisan ozon. Kalau lapisan ozonnya berlubang, otomatis apa? Cahaya matahari langsung masuk, sinar ultraviolet langsung masuk. Sinar ultraviolet masuk, kena cahaya matahari, kena kulitnya manusia, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker kulit. Makanya kamu kalau siang-siang di zaman sekarang ini, zaman yang sudah luar biasa ini ya, pencemarannya sudah luar biasa, jangan dikurangi untuk kita keluar siang-siang dengan menggunakan lengan pendek. Ya, kalau bisa tetap pakai jaket atau kalau misalnya ada lengan panjang ya lengan panjang, atau kalau mau lebih lengkap lagi pakai sarung tangan, gitu ya. Jangan mentang-mentang nggak apa-apa Pak, aku cowok tuh harus cowok harus apa? Cowok kan nggak apa-apa, hitam nggak apa-apa, coklat tua nggak apa-apa gitu, biar maco Pak. Gitu. Jangan ya, karena itu juga nggak baik untuk kesehatan. Silakan dibuka. Kemudian kemarin sudah saya bagi kelompoknya, kita akan membuat seruan untuk teman-teman yang lain di sekolah kita agar kita beralih ke energi yang lebih alternatif. Silakan boleh berkumpul. Waktunya 30 menit, nanti ada 1 atau 2 kelompok yang presentasi. Hasilnya nanti akan kita tempel di mading sekolah. Ya, kita akan tempel hasilnya di mading sekolah. Silakan boleh dimulai.
Ini betul lah Mbak Nasi. Silakan semuanya duduk. Kemudian nanti saya panggil kelompoknya satu persatu. Yang saya panggil kelompoknya silakan menunjukkan hasil kerjanya. Sudah Mas Faisal sudah? Ya sudah ya. Oke. Mejanya belum dirapikan punyanya Zulkarnain ya. Dirapikan dulu mejanya. Ya. Zulfikar. Belum dirapikan ya. Oke. Nanti kalian akan menilai pakai skala 1 sampai 10. Nilainya berapa sampai berapa? 1 sampai dengan 10. Nanti masing-masing kelompok. Jadi gini, misalnya saya akan tunjuk kelompoknya Mas Aga. Nanti Mas Aga akan mengangkat hasil kerjanya, kemudian setiap kelompok dalam hitungan 5 akan memberikan nilai. Contohnya, kelompok ini diskusi nanti akan memberikan nilai 1 sampai 10. Kelompoknya Ataya akan berdiskusi dalam hitungan 5 memberikan nilai 1 sampai 10. Kelompoknya Izas juga, kelompoknya Sultan juga. Gitu ya. Siap teman-teman? Siap? Halo, teman-teman siap? Nah, gitu loh ya. Sudah? Kelompoknya Bali sudah? Oke. Kita akan mulai dari atas dari bawah. Atas ke bawah. Oke. Silakan kelompoknya Mas Sultan boleh berdiri. Satu aja berdiri. Satu aja di tempat berdiri. Silakan diangkat hasil pekerjaannya. Nah, sini. Nah, oke. Silakan diamati. Dibaca Mas Nasi. Itu sebenarnya apa? Ayo, remote listrik. Di dalamnya juga pada baca. Gambar kincir angin, kemudian lampu pijar. Terus apa lagi? Gambar bumi. Oke. Siap ya? Dalam hitungan kelima. Tidak apa-apa. Dalam hitungan kelima silakan berikan nilai ya. Nanti akan saya tunjuk hitungannya. Silakan kelompoknya Aldo sama kelompoknya UMR. Silakan melihat ke sini dulu. Duduk Mas, duduk. Silakan duduk. Nah, diperhatikan anak-anak. Sudah ya? Diperhatikan ini dapat nilai berapa? Oke? Lihat. Diperhatikan. Sudah? Hitungan kelima nanti akan saya tunjuk siapa yang memberikan nilai. Hitungan kelima. 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Kelompoknya Mas Aga kasih nilai berapa? 8. Kelompoknya Mas Hilmi berapa? 7. 8 tambah 7 15. Kelompoknya Taya 7. 15 tambah 7 22. Kelompoknya Mair 7 tambah 7 29. Tepuk tangan buat kelompoknya Sultan. 9 poin ya. Aku oleh. Silakan kelompoknya ada. Di tempat aja ada, di tempat. Lihatkan ke teman-temannya. Oke. Hitungan kelima ya. Dipamerkan. Oke ya. Hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai dari kelompoknya Izas. Hasilnya berapa Izas? Nah, kemudian kelompoknya Ataya 12. Kelompoknya Yumi berapa? 8. 6 tambah 6 14 tambah 12 tambah 8 20. Kelompoknya Sultan berapa? 8. Tadi berapa? 20 tambah 8 28. Tipis sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya ada. Sekarang kelompoknya Bang Umair ya, silakan. Diperlihatkan
diperlihatkan karena masih 50% jadi ya. Oke, 50% jadi. Hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Abdul menilai. 6. Kelompok Sultan menilai. 8. Kelompok Rizky menilai. Berapa? 5. Kelompok Rehan menilai. Berapa? 7. Jumlahnya berapa? 26. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya. Sekarang kelompoknya Rizky. Nah, kelompoknya Rizky. Kelompok Rizky. Kasih baca dari belakang. Silakan diperlihatkan. Itu bacaannya apa, Mas? Bacaannya apa? Judulnya? Judulnya apa, Nak? Woi, mau hebat pakai energi? Jatuh. Silakan nilai 5, 4, 3, 2, 1. Sultan nilainya berapa? 10. Kemudian Umair nilainya berapa? Berapa? Ayo. 6. Abang belum sudah mungkin ya. Aga nilainya berapa, Aga? 7. Nilainya berapa ini? 8. Jumlah 16 tambah nilainya 31. Sekarang kelompok terakhir kelompoknya Yumi, silakan. Yang maju Rehan atau Lex? Ya, yang ini dia. Oke, silakan dibacakan, Mas. Mari selamatkan bumi dengan hemat energi. 5, 4, 3, 2, 1. Kelompoknya Rizky, berapa nilainya, Riz? 8. Kelompoknya Aga? 10. Kelompoknya Sultan? Kelompoknya Umair? Berapa? 9. Nilainya 36. Tepuk tangan buat kelompoknya. Nanti insya Allah kita akan tempel ini di mading sekolah. Baik, hari ini kita belajar apa, Pak? Hari ini kita belajar apa? Energi antar. Kalau pakai energi fosil, efeknya apa? Cepat habis, banyak polusi, apalagi dunia jadi semakin panas, semakin rusak, semakin tercemar. Mana yang lebih baik antara energi fosil atau yang terbarukan? Karena dia apa? Lebih ramah lingkungan, tidak cepat habis. Kemudian apa lagi? Tidak ada polusi. Baik, silakan. Tadi sudah ketua kelas, sekarang ketua kelasnya sudah masuk ya. Ini wakilnya. Silakan wakil pilih salah satu. Ketuanya lagi. Ketua kelas pilih salah satu anak atau ini aja kelompok yang tadi juara. Silakan Pak Haris maju ke depan. Kita berdoa untuk kemenangan. Silakan. Terima kasih. Ya semuanya sikat berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Afif, mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul